Jadi jinnya dikumpulin. Karena Ratu Sabanya baru saja terima surat kan. Dulu kita pikir kan, begitu dia terima surat langsung dia teriak di tengah lapangan kan. Ternyata nggak gitu, dia sebuah kerajaan. Dia perintah dulu sekretarisnya, bikin undangan, rapat kabinet terbatas. Silakan duduk situ. Ya. Duduk para jin. Begitu para jinnya udah kumpul, baru dikeluarin suratnya. Ya ayuhal malau, ini ulkiya ilayya kitabun karim. Wahai para malakku, katanya, sudah dicampakkan kepadaku satu tulisan yang karim. Oh, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Sesungguhnya dia dari Sulaiman dan sesungguhnya dia bismillahirrahmanirrahim. Jangan berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dengan menyerah diri. Baru dia ditawarin, bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, di situ dijawab saya oleh jin itu. Kita ini ulul kuwa dan ulul baksun sadid kok. Pakai kata kok di situ. Tapi urusan itu terserah kamu katanya. Terserah yang mulia katanya. Ini yang saya sebut majelis jin. Nah ini dia makamnya tuh, gambar teratai, yang lainnya nggak ada gambar teratai. Jadi ada relief gajah, berarti di Jawa juga waktu itu ada gajah. Jadi gambar itu sesuai pangkatnya, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, gitu kan. Jadi Bapak Ibu, selama ini kan difoto kan cuma wajah kan, kaki belum pernah difoto kan. Di sini kita foto kaki. Manusia harus mengerti kata itu apa. Makanya kita harus baca Quran itu, ini katanya artinya apa ya? Seperti Al-Azim itu kan bagaimana dikamuskan kan? Dilihatkan sampai laut harus terbelah. Kalau laut itu nggak terbelah, nggak ada kata-kata taudil azim kan? Nggak keluar kata azim di situ. Oh manusia itu, azim di situ ya. Nah kemudian muncul lagi satu lagi, Hud harus bilang arsun azim. Nah kalau kita nggak ketemu arsun azimnya, ya kita nggak bisa membandingkan azim itu apa. Seperti Nabi Adam dulu diajar kata-kata kan, nama-nama kan. Nah mungkin nama-nama itu tidak dimengerti. Nah salah satu syarat orang masuk surga di surat Muhammad ayat 6 dibilang, kalau di peta itu di sebelah kiri atas. Masih buka peta? Oh, bukan. Di sebelah kiri atas. Yang punya peta? Buka. Peta buku. Nah, di sebelah kiri atas itu ada ayat surat Muhammad ayat. Dia masukkan mereka ke surga yang dia sudah kenalkan dia kepada mereka. Jadi kalau belum dikenalkan, belum bisa masuk kan? Wa yudkhilu humul jannata arrafahalahu. Nah sekarang saya tanya, berapa item tentang surga yang Bapak Ibu sudah kenal? Manuver Zulkarnain. Ini disebut sitrah. Tidak ada sitrah di sini. Dan mereka akan bertanya kepadamu dari Zulkarnain. Katakan, aku akan bacakan atas kamu darinya sebagai sebutan.
Zulkarnain ini artinya yang mempunyai dua tanduk. Yang mempunyai dua tanduk. Di ayat 9 surah Al-Kahfi ini dikatakan, apakah engkau sangka bahwa Ashabul Kahfi dan Ar-Rakim itu saja sebagian dari ayat-ayat kami yang ajaib. Nah, kemudian ada kisah Nabi Musa sama Nabi Khidir. Setelah itu ada kisah Zulkarnain. Jadi kisah ini memang ajaib. Jadi dari awal kita sudah diingatkan bahwa kisahnya memang ajaib. Nah, sesungguhnya kami telah tempatkan baginya di bumi. Dan kami beri kepadanya dari tiap sesuatu sababa nih. Dari tiap sesuatu sababa. Atau sababa dari tiap sesuatu. Sababa dari tiap sesuatu. Maka ia mengikuti. Ya, di sini mengikuti. Taba'a itu mengikuti. Jadi seperti eskalator, seperti lift. Jadi dia nggak jalan sendiri. Pertanyaannya dari mana? Dari mana dia ini? Nah, berdasarkan penemuan Dr. Ervin Ferres, arkeolog Hungaria, itu dia telah menemukan tengkorak yang mempunyai dua tanduk itu di utara Santa Fe. Jadi kita anggap Zulkarnain ini berasal dari sebelah utara Santa Fe. Hingga ketika ia sampai di tempat terbenam matahari, ia dapati dia terbenam di mata air yang hitam. Nah, ini laut hitam. Jadi manuvernya seperti ini. Dari sebelah utara pegunungan Santa Fe ini, Sangre de Cristo. Dari sini dia lalu melakukan sababa ke Laut Hitam. Nah, pada waktu itu di situ matahari sedang terbenam. Di matahari terbenam di laut yang hitam. Terlihat terbenam di laut yang hitam. Kemudian dia mengikuti sababa. Hingga ketika ia sampai di tempat terbit matahari, ya berarti dia berjalannya ke arah terbit matahari, ke arah timur. Nah, dia menemukan suatu tempat yang tidak ada sitra. Tempat terbit matahari itu di sini. Sitra itu ada di sini nih, di atas nih. Jadi dia berjalan mengikuti sababa. Nah, di sini tidak ada sitra. Tidak ada sitra ini. Ini disebut sitrah. Kemudian dia mengikuti satu sababa. Nah, ini pakai kode 92. Kode dua dinding itu diawali dengan 92. Ini dia 92. Ini dia dua dinding. Itu sebab wahyu pertama turun itu 5 diletakkan di 96. Nah, 96 inilah yang jadi kode Sodafa. Ya kan? Ini dia ayatnya. Dan ini juga 96. Nah, ini sitra. Nah, dia jalan aja, jalan kaki ke sini. Ini dia sababa. Nah, jaraknya sababa ke sitra itu 0,24 kilometer. Nah, ternyata garis tadi itu segaris dengan Bukit Tidar.
jaraknya 42 kilometer. Jadi dari Sababa itu dia ke Bukit Tidar. Nah, ini dia 2 dinding. Bukit Tidar itu berada di antara 2 dinding. Dua dinding. Sedangkan ini sodafa. Nah, ini apa itu sodafa? Sodafa ini 2 sodafa. Bukan dinding. Kebanyakan tafsir anggap ini dinding juga, 2 dinding juga. Istilahnya udah beda. Jadi ini dia Sababa. Dan dia ke 2 dinding. Nah, 2 dinding itu dibentuk oleh Gunung Sundoro, Sumbing, dan Merapi dan Merbabu nih. Ini dia dinding antara 2 gunung. Itu dia Bukit Tidar, Jabal Tidar. Nah, disitulah ada sodafa. Di sini sodafa. Jadi sodafa itu adalah celah antara 2 celah. Nah, di sini sudah ada tugunya, sudah ada. Jadi kalau digambarkan secara ini dinding, 1, 2 dinding, jadi dia sampai di antara, artinya dia sampai di Magelang. Magelang itu di antara 2 dinding. Nah, di Magelang itu ada Bukit Tidar, di situ ada Paku Bumi namanya. Syekh Subakir sudah sampai di sini dan sudah melarang penduduk ini membuat lubang. Ini Anda bisa lihat pakai Google Earth dinding. Nah, ini Bukit Tidar. Akademi Militer itu kan di sini. Nah, ini yang putih ini menara Akademi Militer. Nah, ini dia Paku Bumi Bukit Tidar. Sudah ada. Sudah ditandai. Syekh Subakir datang ke sini karena dia udah tahu bahwa lubang itu sudah terbuka sedikit. Itu dia Bukit Tidar. Nah, itu dia Sitra. Nah, itu dia Sababa. Dan kalau diteruskan sampai di Makom Ratu Saba. Garis itu sampai di Makom Ratu Saba. Kalau diteruskan sampai di tempat yang paling spektakuler, yaitu Pulau Ester, Pulau Rapanui. Nah, jadi manuvernya Zulkarnain ini kira-kira seperti ini. Yang menarik itu adalah Laut Hitam, Bukit Tidar, Sitra, Sababa, Makam Ratu Saba. Nah, Pulau Rapanui itu 1 garis. Belum pernah orang menemukan ini sebelumnya. Peran daripada keraton Ratu Boko itu, Sitra yang dibilang tidak ada sitranya, itu ternyata dia segaris dengan Sababa, segaris dengan Makom Ratu Saba. Jadi Zulkarnain itu dari utara Santa Fe ke Laut Hitam, kemudian dia ke Sitra, nah, kemudian dia ke Sababa, dari Sababa ini dia ke Bukit Tidar. Nah, kemudian dari Bukit Tidar dia tidak balik ke sana, dia terus saja ke Makom Ratu Saba, kemudian dia teruskan aja ke Rapanui.
dari situ dia pulang ke utara Santa Fe dan meninggal di sini, tengkoraknya ditumbuhkan. Itu manuver Zulkarnain. Ia berkata, berikan kepadaku tembaga cair agar aku tuangkan atasnya.